jam berapa ini? Kita udah terlambat. Aduh, banget sih jam berlalu. Sudah jam kesana jamnya. Bentar. Emangnya kamu tuh bangun jam berapa sih? 9. Ya Iya semalam seru banget teman-temannya. ini kebiasaannya ya baik. Kita ini kan mau ibadah, mau mengajar Tuhan, bukannya dari tadi kita siap. Tapi malah masih ini nunggu-nunggu. Ya, maaf ya guys. Gimana sih? Oke, udah siap nih. Oke, kita masuk yuk. Hai, selamat pagi. Wah, dia jatuh. Oke, semuanya shalom. Saya lagi shalom. Oke. Nah, selesai. Ya. Mau ikut dulu nih. Kelihatannya di sini. Wah, ada 1 juta anak di sini. Siap mau dijual. Oke. Adik-adik, coba langsung di sini mau tes dulu nih semangatnya. Adik-adik yang di sini yang sudah nggak sabar nih, kenali buat Tuhan. Coba selamatkan Waduh, merasa banget. Gimana kalau berdiri aja? Benar, berdiri aja. Oke, ya bagus. Kita berdiri semua. Oke, kasih ya. Oke, adik-adik semua, siapa yang sudah ada semangat memuji Tuhan hari ini, melompat bagi Tuhan, sorakan haleluya. Sekali lagi sorakan kelihatannya adik-adik ini sudah sabar ya. Iya, Memuji betul. Tuhan. Emangnya hari ini ada apa sih, Tante? Emangnya hari ini apa saudara? Hari ini itu hari Minggu, betul nggak? Enggak ada hari ini. Betul. Tapi ada momen yang khusus Selasa. Ini nih, pasang salib ya. Hari ini ada apa, Nana? Hari apa? Hari apa? Hari Paskah. Emangnya hari Paskah apa sih itu? Iya, yang pusat satu apa ya? Apa? Coba bersama-sama ini. Kebangkitan Tuhan Yesus. Oh, benar sekali ya. Jadi Tuhan Yesus itu sudah bangkit dari Paskah. Dia sudah hidup untuk selamanya dan tinggal di hati kita. Nah, ini tanggal berapa lama lagi? Kita mau bernyanyi Kita bagi mau Tuhan. bernyanyi bagi Tuhan. Musik. Oke, adik-adik, ikuti gerakan dari depan ya. Oke.
Oke, Rasul, kayaknya tadi lagu yang baru ya untuk anak-anak ya. Betul nggak? Betul, oke. Sebelum kita semua mau lanjut memuji Tuhan, kita mau lipat tangan dulu yang rapi. Kita tutup mata. Kita mau berdoa. Kita berdoa. Kita minta tolong Pak Jody untuk berdoa. Ayo tirukan bahasa berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh datang menyembah Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih karena Engkau sudah mati dan bangkit bagi kami. Kami akan merayakan kebangkitan-Mu dengan sukacita. Kiranya nama Tuhan boleh dimuliakan. Terima kasih ya Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Semua katakan amin. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Rasul, sebentar lagi ada teman-teman kita nih yang mau nyanyi. Oh ya? Iya, ya begitu. Apa kita panggil aja ya? Boleh. Yuk kita bagi sama-sama. Sama-sama ya. Siapa nih? Siapa nih? namanya? Oke, teman-teman, Resto, silahkan maju ke depan. Aku yang gini. Aku tak sendiri.
Wah, sungguh keren ya. Iya. Oke, boleh kan tangannya dulu semua? Oke, keren teman-teman kita ya di depan dari. Iya, Yesus juru selamatku katanya. Betul sekali. Oke, saudara-saudara, Ya. bentar. Ini mau tanya dulu nih ke anak-anak. Adik-adik, adik-adik ini Tuhan itu hebat nggak sih? Sekali lagi coba, hebat nggak? Oke, coba kalau memang Tuhan Yesus hebat, kita berdiri. Kita berdiri? Oke. Kalau memang Tuhan Yesus itu hebat, ayo kita sama-sama katakan Tuhan Yesus itu hebat. Tapi dengan gerakan ya, bisa ya? Coba Tuhan Yesus itu hebat. Oke. Belum semuanya. Belum semua ya? Belum. Coba sekali lagi. Beneran lagi Tuhan Yesus itu hebat nggak? Tuhan itu hebat. Oke. Sekarang mulai lagi Pastor. Apa tuh? Beneran lagi Tuhan Yesus itu baik nggak sih? Baik ya. Kalau baik, kita bersama-sama katakan Tuhan Yesus itu baik. Coba semua Tuhan Yesus itu baik. Oke. Sekali lagi. Jangan Pastor. Jadi, beneran jadi Tuhan Yesus itu setia nggak sih? Setia nggak sih? Setia ya. Oke, kalau Tuhan Yesus setia, kita sama-sama katakan Tuhan Yesus itu setia. Coba sama-sama Tuhan Yesus itu setia. Oke, seperti lagu yang kita nyanyikan ini, jadi Tuhan Yesus itu hebat, Tuhan Yesus baik dan setia. Oke. Yuk semua ya. Yesus setia hidup
Adik-adik, tahu nggak? Loso pegang apa ini? Telur. Ini telurnya asli atau palsu ya? Palsu. Nah, adik-adik, Loso hari ini mau ajak kalian main sambil bagi-bagi hadiah. Siapa ya yang mau hadiah? Aku Loso. Boleh nggak kalau Loso yang mau hadiah juga? Boleh nggak? Boleh nggak? Seluruhnya boleh dapat hadiah nggak? Boleh. Boleh. Ya boleh dong. Jadi permainan ini Losa akan ngadep ke sana ke depan. Kita nggak melihat ada di belakang ya. Nanti Losa akan melempar telur ini ke belakang. Tugas kalian adalah menangkap Menangkap telurnya. Tapi nggak boleh berebut ya. Bisa? Saya Bisa? bisa. Oke. Oke. Kita mulai dulu ya Losa. Bukan dulu aja. Oke. Satu. Satu, dua, tiga. Oke. Oke. Bisa. Nah, oke. Jadi kayak gitu ya caranya ya. Boleh dikembalikan dulu. Dikembalikan dulu. Terima kasih. Nah, nanti Losa lemparnya bareng-bareng kalian harus tangkap ya. Siap semuanya? Siap ya. Oke. Oke siap. Baik bersama. Satu, dua, tiga. Lupa itu. Yang depannya yang di depan. Oke. Maju dulu ke depan. Kevin, lucu. Ini juga. Sini. Ini Kita juga. lempar sekali lagi ya. Ya. Supaya dapat yang besar-besar di belakang. Yuk lempar sekali lagi ya. Oke. Yuk. Siap-siap semuanya. Satu, dua, tiga. Ayo. Nggak boleh. Oke. Oke, sebelum kita dapat hadiah, wah, anak-anak harus jawab pertanyaan dulu nih biasa. Apa itu pertanyaan selesai? Kita mau tanya yang gampang aja. Dari Reva dulu. Sebutkan salah satu nama murid Tuhan Yesus. Ayo siapa? Ayo siapa? Ayo siapa? Siapa nama murid Tuhan Yesus? Ayo Gavin, beralih ke Gavin. Bisa? Gavin. Apa? Sebutkan salah satu murid Tuhan Yesus. Siapa? Yo. Enggak. Bukan aku. Ayo, Cece, tahu nggak siapa salah satu murid Tuhan Yesus? Siapa ini guru kelasnya siapa aja nih? Siapa ya? Kira-kira ada lagunya ya selain iya. Ada lagunya. Depannya huruf G. Siapa dia? Yesus. Ye. Ini Ustaz. Kasih hadiah dulu yang bisa jawab. Silakan. Masih oke. Kita duduk ya. Iya, khusus untuk Cece. Nah, Dua. iya. Nah, nggak dua, tapi aku adalah orang yang telah
Tuhan Yesus membangkitkan aku, siapakah aku? Siapa? Ayo, bisa jawab nggak? Oh, Q-nya huruf depannya L. L. Ya. Oh, Lukas, bukan dong. Ada yang tahu juga ada yang tahu? Oh, Tania, Tania, sini. Siapa? Karena Cece belum dapat, jadi Fania yang dapat ya. Terima kasih. Boleh. Terus gimana kalau minta David sih Minta pakai David. Paul? Ya. Melani. Iya. Ada lagi aja ya. Ya. Oke, 1, 2, 3. lagi, lanjut lagi. 1, 2, 3. Ya, oke. Tadi satunya mana ya, Pak? Ayo, tambah lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih ya. Ya. Udah. Siapa? Ada 3 orang. Ada orang. Victor, Meika, sama Relly. Oke. Sini, sini. Di sini dulu. Oke. Pertanyaannya Mas Bro? Oke, pertanyaannya gampang. Aku dilahirkan untuk mempersiapkan bagi jalan bagi juru selamat. Aku juga membaptis Tuhan Yesus. Loh? Siapakah aku? Soalnya. Yohanes. Terima kasih. Terima kasih. Oke, lanjut selanjutnya. Meika. Mesia, pertanyaannya gampang. Aku menyangkal Tuhanku sebanyak 3 kali sebelum ayah berkokok. Siapakah aku? Ayo, Tuhannya, aku menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali sebelum ayah berkokok. Siapa aku? Dia salah satu murid Tuhan Yesus yang nggak ya? Iya, betul. Inisialnya apa nih, Mas? Kita kasih itu deh. P. P. Apa P itu? depannya. Siapa ya murid Tuhan Yesus yang huruf depannya P? Petrus. Petro. Oke. Oke. Terima kasih ya. Oke, terakhir. Terakhir, Jagoan kita ini. jagoan kita. Di sini loh. Oke. Ini juga gampang. Aku menjual Tuhan Yesus untuk disalibkan sebanyak 30 keping. Siapakah aku? Apa itu? Aku dulu. Huruf depannya siapa Lasa? Y. Oke, sekarang semuanya silahkan duduk kembali rapi-rapi. Nanti kita akan main game lagi. Tapi sebelumnya Sebelumnya
Yesus katanya, Tuhan Yesus mati untuk kita untuk apa? Apa untuk apa? Menebus dosa. Menebus dosa. Enggak betul. Betul. Betul sekali ya. Betul sekali. Menebus kita dari dosa. Nah, kalau Tuhan sudah menebus kita, Tuhan mau mati untuk kita, kita harus apa? Percaya. Sebab dengan percaya, Tuhan akan membuat kita menang. Menang atas apa, Mas? atas iblis. Atas iblis, atas setan. Iblis, atas setan, atas semua dosa-dosa kita. Betul sekali. Kalau itu kita mau pujikan pujian ini, kita mau katakan kalau kita percaya saja. Oke. Percaya saja, percaya saja, percaya diri kita menang. Percaya saja, kau jalannya, percaya kita menang. Sekali lagi kita pujikan, percaya saja. Percaya saja, percaya diri kita menang. Percaya saja di dalam dalamnya, percaya tentu kita menang. Dan semua dengan suara yang cocok kita terima. Suara yang cocok. Oke, sekarang semuanya duduk yang rapi. Diam semuanya. Oke, semuanya sudah duduk dengan tenang. Kita mau panggil salah satu teman kita.
kita bisa bertemu sekarang, kalau bisa, aku perlu bantuannya. Aku mau tanyakan sesuatu, ini adalah hal yang serius dan hal yang sangat penting. Boleh ya? Oke, baik Don. Saya tunggu ya di tempat biasa. Sampai jumpa. Hei, halo Don. Kamu mau ceritain apa? Ayo coba diceritakan. Aku jadi bingung begini ya. Aku mau tanya nih, kamu pernah nggak mendengar cerita tentang Yesus bangkit? Tadi aku ikut sekolah minggu ibadah dan firman-Nya diceritakan tentang kebangkitan Yesus. Kamu percaya nggak dengan cerita itu? Iya, aku percaya dengan cerita Tuhan Yesus bangkit. Bangkit? Bangkit gimana maksudnya? Emang kamu lihat sendiri? Ya enggak sih, tapi itu beneran terjadi. Di Alkitab itu diceritakan dan ditulis. Kan aku hanya mendengarkan cerita, aku tidak melihat. Jadi bagaimana aku bisa percaya dengan cerita itu? Itu beneran terjadi loh Don. Murid-murid Yesus juga lihat dia hidup lagi. Dan kamu sepertinya sama seperti dengan salah satu tokoh yang ada di cerita Alkitab itu, dia salah satu murid Yesus yang tidak percaya. Namanya Thomas. Kamu seperti Thomas. Seperti Thomas, memang dia salah satu murid Yesus. Kenapa dia tidak percaya? Iya, dia beneran tidak percaya. Dia ketika diberitahu sama teman-temannya, dia bilang dia tidak akan percaya kalau dia tidak melihat langsung atau tidak memegang bekas luka yang ada di tangan Yesus. Seperti itu. Tapi kamu tahu nggak? Yesus datang langsung ke Thomas lalu menunjukkan bekas lukanya. Wah, itu keren sih. Pada akhirnya Thomas percaya. Serius, Thomas bisa percaya? Kalau aku, apakah bisa seperti Thomas? Bukti apa yang harus aku pegang agar aku percaya bahwa Yesus bangkit? Kok repot ya? Nah, terus tuh ya, setelah Yesus menunjukkan bekas lukanya itu kepada Thomas, Yesus pun ngomong gini kepada Thomas, berbahagialah mereka yang tidak melihat tapi percaya. Itu loh kata Tuhan Yesus. Oh, jadi walaupun aku tidak lihat Yesus langsung, aku bisa tetap percaya. Saya sama kok Don, seperti kamu. Bahkan mungkin semua orang yang ada di gereja tidak melihat langsung kejadian Yesus bangkit. Tapi melalui cerita di Alkitab, kita bisa percaya. Itulah firman Tuhan yang membuat Don dan semua orang, bahkan saya, bisa percaya tentang kebenaran Yesus. Wah, ternyata keren juga ya. Ya udah deh, aku mau coba percaya. Tapi boleh kan Don tanya-tanya terus? Iya Don, tidak masalah. Coba lihat ketika Tuhan mau menunjukkan bekas lukanya kepada Thomas. Berarti Tuhan Yesus tahu setiap keraguan kita dan Dia mau agar kita terus mengetahui hal yang benar dari Tuhan. Seperti itu loh Don. Salah satu dari 12 murid, Thomas yang disebut Tuhan, tidak ada ketika Yesus datang. Maka murid-murid
Jika aku belum melihat bekas luka telah aku pada tanganmu dan meletakkan jari pada luka itu, juga meletakkan tangan pada lambung, aku tidak percaya. Seminggu kemudian murid-murid Yesus berkumpul lagi di tempat yang sama, dan Thomas ada juga bersama mereka. Pintunya terkunci, tapi Yesus datang dan berdiri di situ. Damai menyertai kalian. Letakkan jari kunci dan lihatkan tanganku. Ulurkan tangan dan letakkan di lambung. Jangan ragu, percayalah. Tuhanku dan Allah. Kau percaya? Karena melihat aku. Berbahagialah orang yang percaya kalau tidak melihat. Kisah mungkin terjadi di masa saat ini, dan kisah Thomas tercatat benar di dalam Alkitab. Kisah Don dan kisah Thomas memberikan pelajaran berharga bagi kita bahwa ketika kita percaya kepada Tuhan, tidak harus selalu kita lihat langsung dengan mata kita, tetapi bisa kita rasakan melalui iman, hati, dan kasih Yesus yang boleh Yesus nyatakan bagi kita. Ya, sebelum kita melanjutkan cerita Thomas dan cerita Don yang sudah kita dengar tadi, kita mau berdoa dulu ya. Ya, lipat tangannya, tutup matanya, duduk yang manis, jangan ada yang ribut. Kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau baik dalam hidup kami, dan terima kasih untuk waktu yang boleh Tuhan berikan. Kami boleh ada di sini untuk merayakan kebangkitan Tuhan yang nyata. Boleh kami rasakan, boleh kami saksikan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Waktu ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, berkati anak-anak yang akan mendengarkan firman, bisa fokus, bisa duduk tenang, agar firman-Mu menjadi kekuatan dan berkat bagi masing-masing kami yang boleh ada di gereja ini. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami menyambut firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, selamat pagi menjelang siang semuanya, adik-adik. Ada yang sudah kenal dengan Moses siapa? Oh, belum ya? Belum? Oke. Kalau ada yang belum kenal, namanya Moses Suci. Moses Suci itu dari asalnya bukan dari Probolinggo, tapi dari pulau yang jauh sana. Dan kalau misalnya mau kenal lagi, bisa mampir-mampir ya di sekolah Kristen Aletheia. Di situ tempat Moses Suci bekerja. Salam kenal semua. Nah, kita mau mendengarkan cerita yang menarik tentang Thomas Sang Ragu. Ada yang tahu nggak Thomas itu siapa? Tadi diceritakan, kayaknya sekilasnya diceritakan Thomas itu siapa. Ada yang tahu nggak Thomas itu siapa? Thomas, apakah Thomas adalah seorang pemungut cukai berteman dengan Zakheus, atau Thomas adalah salah satu dari murid Yesus? Yang benar adalah apa? Murid Yesus? Ya, Thomas adalah salah satu murid Yesus. Oke, sebelum lanjut, di Suci ada bawa satu alat. Ada yang tahu ini alat apa? Ini alat canggih yang bisa mendeteksi anak-anak yang mungkin tidak fokus, yang suka ngomong dengan temannya, yang suka lari-lari saat mendengarkan firman Tuhan. Kalau semakin ribut, semakin anak-anak tidak fokus, lari kiri kanan, ngobrol dengan temannya, pasti alatnya berhenti. Mau coba? Ini alat canggih. Kalau misalnya adik-adik semua ribut, pasti alat ini berbunyi. Nah, ini kalau diarahkan ke sebelah sini pasti berbunyi nih alat ini, karena ribut. Bunyi kan? Wah.
Tadi kita mau berbicara tentang Thomas yang menjadi salah satu murid Tuhan Yesus, tapi dia tidak percaya dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, Dosen Suci mau tanya nih, di sini kira-kira sudah paham dan sudah tahu kalau Tuhan Yesus benar mati dan bangkit? Ada yang mau jawab, yang mau menjelaskan? Ya, silakan. Siapa namanya? Siapa? Tania. Ayo Tania, angkat tangan. Bagaimana? Tania kelas berapa? Kelas 5 SD. Ayo kakak Tania, bantu jelaskan supaya adik-adiknya bisa mengerti. Ya, waktu itu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Ya, setelah Yesus berdoa, Yesus ditangkap. Ya, Yesus dibawa, diperhadapkan oleh pemimpin-pemimpin besar pada waktu itu untuk menerima hukuman. Nah, dari semua cerita Alkitab tentang kematian Yesus disalib sampai dengan Yesus dibangkit, semua pasti sudah mendengar. Menurut adik-adik sekalian, apakah itu cerita yang benar atau mungkin hanya sebagai karangan? Sebagai karangan. Kenapa? Siapa namanya? Sini. Siapa namanya? Elden. Kelas berapa Elden? Kelas 5? Oh, tadi Dosen tanya cerita Tuhan Yesus bangkit dan Tuhan Yesus mati itu benar atau tidak? Oh, oke, benar. Bukan untuk Elden dulu. Next. Nah, kalau cerita Thomas kita bisa lihat baca bersama ada di kitab Injil Yohanes 20 dari ayat 24 sampai ayat 29. Itu menceritakan tentang Thomas yang tidak percaya. Murid Tuhan Yesus ada berapa jumlahnya? Ya, kalau jumlahnya hafal, pasti kalau nama-namanya hafal nggak ya? Oh, hafal, mantap. Jadi Thomas ini salah satu murid Tuhan Yesus. Teman-temannya sudah melihat bahwa Tuhan Yesus itu benar bangkit. Thomas saja yang tidak percaya. Kira-kira kenapa Thomas tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu bangkit? Kayaknya alatnya ini mau bunyi deh ya. Di area mana ya? Oh, di area Kokoben. Di area Kokoben alatnya bunyi. Nah, kira-kira kenapa Thomas tidak percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit? Karena Thomas mau lihat bukti yang nyata. Saya mau lihat Tuhan Yesus itu kan salib, pasti tangannya dipaku, tubuhnya penuh dengan luka. Nah, Thomas mau bukti yang nyata seperti itu, mau lihat asli Tuhan Yesus. Kalau benar Yesus bangkit, berarti ada buktinya, ada bukti luka, ada bukti bahwa Yesus masih mungkin sakit, seperti itu. Thomas mau bukti seperti itu. Kalau tidak melihat bukti seperti itu, Thomas tidak akan percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Di cerita Alkitab dan di pasal Yohanes pasal 20 itu menyatakan bahwa Tuhan menunjukkan diri Tuhan secara langsung kepada Thomas, bahwa Thomas, ini saya sudah bangkit dari kematian, saya sudah menang, ada bekas lukanya. Bahkan kalau di cerita Alkitab itu sampai Thomas bilang, saya mau mencucukkan jariku di lambung Tuhan yang bekas luka,
Karena kalau misalnya kita lihat, mungkin adik-adik semua sudah lihat film Tuhan Yesus itu dipukul berkali-kali cambukan sampai hampir mau habis semua tubuh yang ada Tuhan Yesus. Lukanya besar, darah yang dikeluarkan itu sangat banyak. Jadi menurut Thomas tidak percaya kalau Tuhan Yesus itu bisa bangkit dari kematian. Thomas ini adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang pintar. Jadi kalau mungkin hal-hal yang di luar dari Thomas belum mengerti, itu akan Thomas cari jawabannya yang paling benar. Thomas akan berusaha supaya menemukan, oh ini ternyata jawaban yang benar, oh ini ternyata yang menjadi jawaban dari pertanyaan saya. Itulah Thomas. Thomas selain dia mempunyai pikiran yang pintar, yang kritis, dia juga adalah salah satu murid Tuhan Yesus yang pemberani. Kalau dia tidak pemberani, dia mungkin akan sungkan dan malu bertanya, benar Tuhan Yesus bangkit? Tapi Thomas, dia berani menanyakan bahwa ini keraguan saya tidak percaya bahwa Tuhan Yesus bangkit. Respon Tuhan kepada Thomas adalah menunjukkan apa yang menjadi pertanyaan Thomas, apa yang menjadi keraguan Thomas. Next. Nah, kalau Thomas sudah mendapatkan bukti bekas luka, lambung yang masih bagian badan yang masih ada bekas lukanya, kira-kira kita yang ada di sini mau percaya kepada Tuhan, kita percaya dengan kematiannya, dengan kebangkitannya, apakah kita mau bukti yang sama seperti Thomas? Mau bukti yang sama seperti Thomas? Coba kakak-kakak yang kelas besar dan menjawab, sudah percaya Tuhan Yesus? Kenapa bisa percaya kepada Tuhan Yesus? Karena percaya kepada Tuhan Yesus karena kebenaran, karena fakta yang ada, Tuhan benar mati dan Tuhan benar bangkit. Next, kemudian setelah Thomas melihat buktinya itu, Thomas benar-benar mengakui, ya Tuhanku dan Allahku. Itu sebagai bentuk rasa percaya Thomas bahwa oh ini benar Tuhan yang saya sembah, oh ini benar, ini adalah guruku yang selama ini sama-sama melayani dengan saya. Itulah Thomas. Kemudian yang menarik juga, Tuhan mengatakan apa kepada Thomas? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Semuanya di sini melihat Tuhan Yesus dengan nyata? Apakah semua di sini melihat Tuhan Yesus dengan nyata? Tidak. Apakah pernah melihat di jalan atau mungkin pernah melihat, oh ini Tuhan Yesus? Tidak ya. Tapi mungkin kita hanya diberikan gambaran lewat film, dan kita diberikan kebenaran yang sesungguhnya lewat Alkitab. Next, ada 3 poin penting yang harus kita belajar bersama-sama dari cerita Simon. Kalau tadi di dramanya itu menceritakan tentang Don yang tidak percaya. Apakah di sini ada Don? Ada Don yang tidak percaya, atau mungkin bukan hanya adik-adik semua, lose-lose, mama dan papa, mungkin bisa sama seperti Don yang tidak percaya. Kalau Thomas, karena dia menggunakan akalnya, menggunakan pikirannya, masa orang yang sudah mati bisa hidup lagi? Kan manusia tidak akan hidup lagi kalau sudah mati. Tapi yang harus kita tahu saat ini adalah Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Dan itulah yang Tuhan tunjukkan kepada Thomas ketika Thomas ragu, ketika Thomas tidak percaya bahwa Tuhan Yesus itu benar bangkit. Tuhan benar menunjukkan, ini loh bukti saya bangkit, masih ada lukanya, masih ada bekasnya.
keraguan, dan kebutuhan Thomas. Sama halnya dengan kita adik-adik di saat ini. Mungkin kita tidak bisa melihat langsung bahwa Tuhan itu benar bangkit dan mati bagi kita. Dan mungkin kita tidak bisa melihat langsung bahwa sebenarnya Tuhan Yesus itu mengasihi dan menolong kita. Kira-kira ada yang bisa memberikan contoh bukti Tuhan mengasihi kita selain mati dan bangkit? Itu sudah menjadi bukti yang sangat besar. Tapi dalam kehidupan kita sehari-hari, apa yang boleh adik-adik semua rasakan? Diberi kesehatan. Kita tidak usah memikirkan hal yang lebih besar, jauh ke sana. Tuhan mengasihi saya berarti Tuhan memenuhi segala kebutuhan saya, membelikan mainan baru, atau mungkin ada HP baru. Tidak seperti itu. Tapi ketika kita bisa bangun dari tempat tidur kita, bisa buka mata tiap pagi, bisa bernafas, mata kita masih bisa berkedip, ya kan? Jari-jari kita masih bisa bergerak. Itu bukti nyata bahwa Tuhan mengasihi kita semua dan bahwa Tuhan benar bangkit. Next. Kemudian yang harus kita pelajari, hal yang kedua yang paling penting, jangan malu dan jangan takut sebagai anak-anak Tuhan untuk percaya dan mengakui bahwa Tuhan itu benar hidup, mati dan bangkit untuk menyelamatkan manusia. Ada di sini yang masih malu menceritakan tentang Tuhan Yesus? Atau mungkin rose-rose dan mama papa juga yang masih ragu untuk menceritakan kebaikan Tuhan, menceritakan kebenaran bahwa Tuhan benar bangkit. Ada banyak loh anak-anak yang mungkin merasa bahwa lingkungannya tidak baik di sekolah, lingkungannya mungkin mendapatkan bulian, pada akhirnya tidak mau mengakui Tuhan, tidak mau memberitakan bahwa benar Tuhan itu bangkit dan hidup untuk kita. Percayalah seperti Thomas, walaupun dalam keraguan, tetapi ketika Yesus menunjukkan bukti kasih nyatanya, Thomas mau percaya dan mengaku, ya Tuhanku dan Allahku. Ini juga menjadi pembelajaran bagi kita semua, bagi lose-lose, bagi orang tua. Mungkin anak-anak kita terbatas untuk memahami sebagian besar dari kebenaran kita bahwa Tuhan itu benar bangkit dan hidup. Inilah yang menjadi tugas kita sebagai orang tua, melalui tindakan kita, melalui cara hidup kita. Karena anak-anak di usia seperti ini yang masih kecil, masih sangat tidak paham tentang bagaimana sebenarnya Tuhan Yesus itu menolong, Tuhan Yesus mati, dan Tuhan Yesus bangkit. Next, kemudian yang paling terakhir adalah percaya walau belum melihat. Kita saja yang mungkin normal, mata kita masih bisa melihat, kita ragu ya dengan Tuhan Yesus itu mati dan bangkit. Bagaimana ya kira-kira dengan teman-teman kita, dengan orang-orang sekitar kita yang punya keterbatasan? Mereka yang tidak bisa melihat, mereka yang tidak bisa mendengar, apakah mereka bisa juga percaya kepada Tuhan Yesus? Kalau cerita Don ini dia pintar, tapi karena dia mau pembuktian itu. Tapi bagaimana dengan teman-teman kita yang mungkin tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tapi mereka mau percaya kepada Tuhan Yesus? Tapi firman Tuhan mengatakan, percaya, berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Kita juga di saat ini sebagai anak-anak Tuhan, kita yang mungkin hanya mendengar Tuhan Yesus lewat ibadah, lewat sekolah minggu, lewat cerita orang tua, lewat lingkungan kita yang ada di rumah, di sekolah. Kita mau percaya kepada Tuhan, walaupun kita tidak melihat langsung apa yang sebenarnya terjadi di tahun yang 2000 tahun yang lalu ketika Tuhan Yesus mati dan ketika Tuhan Yesus bangkit bagi kita semua. Sekarang coba angkat tangan siapa yang mau percaya kepada Tuhan dan mau mengakui Tuhan di orang-orang yang boleh kita temui. Oke, semua mau percaya ya?
Jangan tuntut banyak hal. Oh, saya mau percaya kecuali di sekolah minggunya banyak snacknya. Saya mau percaya kecuali mama papa bisa kasih saya uang yang banyak. Saya mau percaya kecuali saya ada baju baru. Tidak seperti itu. Jadilah anak Tuhan, murid Tuhan yang percaya kepada Tuhan dengan apa yang boleh Tuhan berikan kepada kita. Kita percaya bukan karena kita melihat, tapi kita percaya bahwa Yesus ada di dalam hati kita. Jadi jangan menjadi ragu, jangan menjadi anak-anak yang takut untuk percaya, untuk memberitakan Tuhan bangkit untuk kita, tapi jadilah anak-anak yang berani, anak-anak yang setia, bahkan anak-anak yang mau memberitakan bahwa Tuhan Yesus itu bangkit dan memberikan anugerahnya, memberikan kasih-Nya bagi kita, sehingga kita boleh ada sampai saat ini. Kita boleh duduk, kaki kita boleh dilipat, kita boleh menggunakan tas baru, kita boleh menggunakan kaos kaki, bahkan semua hal yang ada itu semua karena kebangkitan Tuhan yang nyata dan fakta, bukan sesuatu yang mungkin hanya karangan atau hanya sebagai cerita, tapi itu adalah hal yang nyata. Orang tua juga bisa belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Jangan menjadi dom yang saat ini mungkin bukan karena akal kita, tapi karena ego kita. Kita tidak percaya Tuhan karena tidak ada timbal baliknya. Begitu juga dengan anak-anak, percaya Tuhan berarti kita bisa menjadi anak-anak yang pemberani, yang punya kesaksian dimanapun kita berada. Sekali lagi, percaya kepada Tuhan dari hati kita, sehingga kita bisa memancarkan terang dimanapun kita berada, dan anak-anak juga akan menjadi kesaksian ke depannya bahwa Tuhan Yesus benar mati dan bangkit untuk kita semua. Coba kita kembali lagi, mau duduk tenang, diam, lipat tangan, mata sejenak. Kita mau berdoa, kita mau merespon kebenaran firman Tuhan ini. Lipat tangannya, tutup matanya, ikuti doa dari Roh Suci. Tuhan Yesus, kami bersyukur bahwa Engkau boleh mati, bahkan bangkit bagi kami semua. Ajarilah kami menjadi anak-anak yang percaya, iman kami kuat, sehingga kami tidak ragu. Biarlah hidup kami semakin hari boleh berkenan di hadapan Engkau. Berkati kami semua, hati kami, mata kami, pikiran kami, semuanya boleh kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, firman Tuhan sudah selesai. Anda suci kembalikan kepada Ed. Wah, tadi kita sudah sama-sama belajar dari salah satu murid Tuhan Yesus yang bernama siapa tadi? Siapa? Siapa namanya? Thomas. Waduh, bahasa suci baru turun ke bawah udah lupa ini namanya. Kita sama-sama sudah belajar dari Thomas. Dia
imannya menjadi utuh dan bertumbuh. Oke, sambil memberikan persembahan, teman-teman silakan siapkan persembahannya. Kita mau menaikkan sebuah pujian yang mengatakan jangan takut pada apapun sebab Tuhan Yesus beserta dengan kita. Oh iya, apa mau sambil bangkit berdiri ya Mas? Kayaknya lebih menarik ya kalau kita Iya, berdiri. biar lebih semangat ya, saudara. Kita berdiri ya. Kita bangkit berdiri. Kita berdiri ya, oke? Kita Sambil berdiri semua. memberikan persembahan, kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Kita Jangan berdiri takut semua, pada oke. apapun. Iya, berdiri. Gerakannya selesai ya. Yuk anak-anak kita duduk aja yuk. Kita mau berdoa. Kita mau menyerahkan persembahan yang sudah diberikan kepada Tuhan. Yuk semuanya kita berdoa dengan baik. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang sudah boleh kami berikan kepada Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sungguh baik, amat dan sangat baik bagi kami semua anak-anak-Mu. Tuhan, kami bersyukur Engkau sudah mati untuk kami, Engkau menebus dosa-dosa kami, dan Engkau juga sudah bangkit bagi kami, memberikan kemenangan bagi kami. Kami juga bersyukur dan terima kasih Tuhan karena Tuhan yang sudah memelihara kehidupan kami, sehingga kami tidak takut kepada apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan beserta dengan kami. Biarlah kali kebangkitan ini ya Tuhan membuat kami semakin mengerti bahwa Engkau sungguh Allah yang hidup, dan kami sudah memberikan persembahan kepada Tuhan yang asalnya juga dari Tuhan melalui orang tua yang Tuhan kirimkan. Biarlah Tuhan boleh memberkati persembahan ini, memberkati anak-anak yang sudah belajar untuk memberi dan juga orang tua yang sudah memberikan, baik di dalam usaha pekerjaan orang tua mereka masing-masing, di dalam keluarga mereka masing-masing. Tuhan juga boleh memberkatinya. Terima kasih ya Tuhan, kalau sebentar lagi anak-anak akan kembali, mereka akan berkreativitas
dan juga mereka akan melakukan aktivitas. Tuhan juga boleh memberkati serangkaian acara demi acara yang akan diikuti oleh anak-anak, supaya anak-anak tetap bersukacita, tetap semangat, dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke, apakah ada warta dari los-losnya? Apakah ada warta? Lose Happy, Lose Jeffrey, apakah ada warta? Oke, sepertinya tidak ada warta ya. Jadi nanti anak-anak dengerin dulu ya. Sebelum kalian kembali ke aktivitas, ini sebentar lagi sebelum doa penutup ya, anak-anak akan foto dulu bersama ya. Jadi sebelum meninggalkan tempat ini akan foto dulu, foto bersama. Setelah itu baru ke aktivitas. Ya begitu ya, pesan kalau jadi ya. Oke. Ya, ingat ya, ini kita lagi mau tutup dalam doa, lalu kita foto bersama. oke, silakan Chris untuk menyampaikan doa penutup. Oke, anak semuanya boleh berdiri. Kita mau berdoa, kita mau bersyukur untuk ibadah kita, perayaan Paskah kita pada hari ini. Ayo semua berdoa, bagi berdiri. Nah, sekarang coba sikap berdoa yang baik seperti apa? Ayo, contoh sikap berdoa yang baik seperti apa? Berdiri yang baik, tangan dilipat yang baik. Nah, mari ikuti Lawson berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih pada hari ini kami bisa merayakan kebangkitan dari Tuhan kami, Juru Selamat kami, yaitu Yesus Kristus. Terima kasih kami bisa memuji Tuhan, mendengarkan firman, dan Tuhan tolong supaya kami bisa benar-benar bertumbuh menjadi anak-anak yang takut Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersukacita merayakan Paskah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, berarti anak-anak silahkan berbaris terlebih dahulu di depan untuk foto. Mulai dari yang paling kecil, kelas kecil di depan, kelas besar silahkan merangkak ke belakang. Ayo cepat bergerak supaya tidak terlalu siang nanti pulangnya. Oke, ayo semuanya dengarkan. Dosa suci silakan masuk bersama dengan ini. Mari ikut foto bersama. Yang paling atas itu kelas 5 dan 6. Ayo. Yang BCC, mana BCC? Ayo yang pengungsi-pengungsinya ikut masuk. Ayo, berdiri yang baik. Yang kecil-kecil paling depan. Oke. Ayo Gavin, ayo. Loso-losonya silakan masuk. Loso Feli, Loso Ena, Loso Maria, Loso Vila. Ayo Kak Jeffrey. Ayo, Loso Vila silakan masuk. Din, ayo udah jadi pokok Gavin sekarang.
Jangan teman-teman yang kecil ini supaya dia. Ayo dekat-dekat sama Losa Suci, ayo. Ayo, jangan ada yang main ya, semua di dalam Losa. Ayo kita mau foto bersama. 1, 2, cheese. Oke, sekali lagi. Oke ya, sekali lagi. 1, 2, cheese. Lagi. Losa ni masuk. Sepi. Oke, 1, 2, 3. Sekali lagi. Oke, thank you.